Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang penilaian kerja dan harga transfer kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Biaya variabel. Perhitungan biaya variabel atau variable costing yang juga disebut perhitungan biaya langsung atau direct costing hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Klasifikasi biaya. Terdapat dua klasifikasi biaya, yaitu biaya produk dan biaya periode. Perhitungan biaya absorpsinya untuk biaya produk adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan periode biaya absorpsinya adalah beban penjualan dan beban administrasi. Untuk perhitungan biaya variabelnya, biaya produk meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dan untuk biaya periode, overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan. Karena itu, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode. Selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Pengembalian atas investasi. Satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi atau return on investment (ROI), yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI dapat diidentifikasikan sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi per aktiva operasi. Cara kedua untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya. Laba operasi per aktiva operasi rata-rata dalam margin perputaran. ROI sama dengan margin kali perputaran sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan per aktiva operasi rata-rata, margin dan perputaran. Keunggulan ROI. 1. ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. 2. ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. 3. ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Kelemahan pengukuran ROI. 1. ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. 2. ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang harga transfer. Pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Penetapan harga transfer. Bagaimana cara menilai barang-barang yang ditransfer? Ketika divisi diperlukan sebagai pusat pertanggungjawaban. Divisi tersebut dievaluasi berdasarkan laba operasi, pengembalian atas investasi, dan laba residu atau EVA. Jadi nilai barang yang ditransfer merupakan pendapat bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual.
Harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai kesatuan penetapan harga transfer. Ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kebijakan penetapan harga transfer. 1. Harga pasar harga. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai panutan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang memproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. 2. Harga transfer berdasarkan biaya. Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau penetapan jasa. Harga transfer, metode ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki beberapa kekurangan. 3. Harga transfer yang dinegosiasikan. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.